Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita kembali berinteraksi dengan pemirsa yang ada di rumah lewat video call WhatsApp. Ada Bapak Maulana Yusuf yang jauh-jauh dari Labuan Bajo, NTT. Assalamualaikum Pak Maulana Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Masya Allah, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Silakan Pak Maulana Yusuf jauh-jauh dari Labuan Bajo, pertanyaannya Pak, silakan. Iya, Pak. Tadi pertanyaan pertama itu, Pak, bagaimana seseorang itu supaya sifat qanaahnya itu terpatri dalam hatinya, Pak? Oke, itu pertanyaan pertama, selalu terpatri qanaah di dalam hati. Iya. Yang kedua? Ya, yang kedua, seseorang udah diberi rezeki, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala, udah berlimpah. Namun selalu tidak bersyukur. Ya. Pertanyaannya, apakah dia ini tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak qanaah? Baik. Oke, itu dua pertanyaannya ya Pak ya. Jangan kemana-mana, ya. Tetap di situ biar tetap dingin Pak. Enggak kemana-mana Pak. Oke, ya. Akan dijawab oleh Ustadz Deban. Silakan, ada dua pertanyaan nih Ustadz Deban. Bagaimana terus terpatri dalam hati untuk sifat qanaah? Yang kedua, ketika orang itu dikasih rezeki tapi nggak bersyukur, apakah ini bagian orang yang tidak qanaah Ustadz Deban? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Labuan Bajo. Yang pertama, di An-Nahl 79 itu dikatakan, Man amila saliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Wa huwa mu'min. Orang yang melakukan amal soleh, yang mengerjakan amal soleh dan dia mukmin, kata Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikan dia hidup yang baik, hayatan thayyibah. Ini dimaknai oleh sebagian mufassir adalah qanaah. Jadi kuncinya satu, agar qanaah itu terpatri dalam diri kita harus selalu berusaha untuk mengerjakan amal-amal yang soleh. Kemudian ya, selain yang tadi dua tadi, yang mencari guru, mencari teman juga. Yang kedua pertanyaannya, apakah ketika orang diberikan rezeki yang banyak, lalu dia tetap menggerutu, tidak bersyukur, apakah bukan orang yang qanaah? Ketika kita melihat standarisasi orang yang qanaah itu orang yang bersyukur, ya dia tidak qanaah. Karena man lam yaskuril qalil, lam yaskuril kathir. Orang yang tidak bersyukur kepada rezeki yang sedikit, atas rezeki yang sedikit, maka sesungguhnya dia tidak bersyukur atas rezeki yang banyak. Oleh karenanya Ibu, kalau suami pulang bawa uang 100.000, alhamdulillah. Besoknya bawa 50.000, alhamdulillah. Besoknya 20.000, alhamdulillah. Besoknya 10.000, peluk suami. Bisikan ke telinganya, ayah, tidak apa-apa 10.000, yang penting ayah pulang dengan selamat, itu sudah oleh-oleh yang luar biasa. Insya Allah kita jadi orang yang qanaah, jadi orang bersyukur, uang 10.000 kita cukupkan untuk 1 tahun. Beli kalender Bu. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi kata suaminya, mah bikinin kopi, ibu bilang keduk Januari. Gitu ya. Jadi awas yang pertama, mengamalkan amal soleh, itu akan mengunci rapat qanaah dalam diri kita, kemudian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu bagian daripada standar atau indikator orang-orang yang qanaah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Deban atas jawabannya. Begitu Pak Maulana Yusuf, mudah-mudahan bisa menjadi perenungan dan baik, terima kasih Pak Maulana Yusuf. Salam buat keluarga, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam qanaah. Amin. Terima kasih sudah bergabung langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, kami kembali lagi kepada jamaah. Ada satu mahasiswa yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Rahmanisa, Ukhtina Rahmanisa. Silakan Teh, boleh berdiri. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Azahra. Saya mewakili dari Mahasantri Mahad Al-Jamiah UIN Bandung. Mohon izin bertanya ya Ustadz, terkait materi kita pada siang hari ini yang bertemakan qanaah. Sebagai mahasiswa tentunya kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari finansial dan lain hal. Nah, pertanyaannya, bagaimana mahasiswa mampu menerapkan qanaah ini dalam kondisi keuangan yang mungkin kurang memadai gitu. Contohnya orang tua transfer uang telat atau kurang dari kebutuhan sehari-harinya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Rahmanisa. Bagaimana nih ketika transferan telat, ya udah. Nih tapi orang tuanya udah tahu, insya Allah anakku qanaah kok gitu, jadi nggak dikirim-kirim gitu ya. Silakan Ustaz Tata. Ustaz Sofyan sayangnya bukan qanaah, Anissa namanya. Jadi yang pertama,
Mahasiswa itu kan mahanya siswa, apalagi santri mahanya santri. Bedanya dengan siswa itu, belajar mendapatkan hasil pikir. Sedangkan kalau mahasiswa, belajar metode fikir. Kulun kan, kuliah itu kulun, bukan jujun. Semua proses ini adalah perkuliahan untuk membentuk pendewasaan seseorang. Kecerdasan yang diasah dan diasuhnya, kalau kuliah dengan dosen mungkin kecerdasannya intelektual. Tapi ketika berinteraksi dengan sesama, harus menyelamatkan diri dari pergaulan, harus membuat inspirasi, menjadi inspirasi buat orang lain, itu sudah kecerdasan emosional. Termasuk ketika menghadapi masalah, sedang dilatih kecerdasan spiritual. Apa yang dilakukan ketika transfernya telat, kosan mesti dibayar, biaya-biaya lain harus diselesaikan, udah buat ke salon mau udah gak kepikiran. Apa yang bisa dilakukan? Ingat bahwa status Nisa mahasiswa, mahasantri yang sedang kuliah. Belajar menghadapi masalah, belajar menyelesaikan masalah, challenge-nya di situ. Karena nanti ketika sudah jadi sarjana akan jauh lebih dari itu menghadapi masalah-masalah itu. Masalah-masalah yang dihadapi bukan hanya masalah sebatas menanti transfer yang telat. Setelah telatnya bakal datang transfer. Kelak kalau sudah dewasa, sudah jadi sarjana, nih pengalaman para senior nih yang masih sehat walafiat. Dulu 20 tahun yang lalu. Itu menanti transferan itu kalau masih telat masih mending. Ini nggak ada siapa yang mau transfer. Disitulah kecerdasan spiritual kita sedang diasuh dan sedang diasah. Maka tema yang relate untuk menghadapi situasi tadi ya qanaah. Termasuk qanaah ketika mendapatkan apresiasi dari dosen. Jadi kalau nilainya memang dapat C ya qanaah udah nggak usah protes jadi B, yang B protes jadi A. Gitu. Ini indahnya pada mahasiswa yang sangat terjadi ketika satu kali hidup saja. Karena nanti itu tidak lagi mahasiswa, meskipun mahasiswanya sudah berbeda ya, S2, S3. Mahasiswa S1 itu belajar menghadapi masalah, belajar menyelesaikan masalah. Suatu saat ketika orang lain bermasalah, Nisa akan bisa menyelesaikan orang lain. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Tato Sukayat. Begitu Tina Nisa atas jawabannya, atas pertanyaan dan juga jawaban dari Ustadz Tato Sukayat. Dan pemirsa di segmen berikut kami akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami. Selain video call dan juga jamaah yang berinteraksi dengan guru-guru kami juga persilahkan kepada para pemirsa untuk mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.